Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami kembali lagi kelompok 15. Di sini kami akan mempresentasikan presentasi kami yang kedua, progres kami yang kedua, di mana judul kami adalah Sistem Penjadwalan Piket yang kami batasi dalam lingkup penjadwalan piket kelas. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami kembali. Yang pertama, saya sendiri Dea dengan NIM 17, yang kedua Nada dengan NIM 43, dan yang ketiga Ani dengan NIM 54. Di sini kami mempresentasikan mengenai spesifikasi kebutuhan fungsional, di mana yang pertama adalah use case skenario. Di sini kami jelaskan fungsi fitur sesuai dengan use case skenario-nya, di mana fungsi fitur yang pertama adalah fungsi fitur daftar. Di sini aktor melakukan daftar agar mempunyai akun untuk masuk ke aplikasi. Yang kedua adalah fungsi fitur masuk, di mana fungsi fitur masuk merupakan rangkaian interaksi yang dilakukan saat user ingin masuk ke dalam aplikasi agar dapat mengakses aplikasi. Kemudian yang ketiga adalah fungsi fitur keluar. Di sini fungsi fitur keluar merupakan rangkaian interaksi yang akan dilakukan ketika aktor ingin keluar dari sistem jadwal piket. Dan yang kemudian fitur fungsi menambahkan daftar mahasiswa. Di sini menambahkan daftar mahasiswa merupakan rangkaian interaksi yang dilakukan saat admin ingin membuat akun bagi mahasiswa agar mahasiswa dapat login. Dan yang terakhir adalah fitur fungsi membuat jadwal piket, yang mana membuat jadwal piket di sini merupakan rangkaian interaksi yang dilakukan admin untuk dapat membuat dan mengedit jadwal piket agar hasilnya dapat dilihat oleh mahasiswa pada aplikasi. Baik, yang selanjutnya adalah use case diagram. Kita dapat melihat di sini admin berhubungan dengan sistem registrasi, login. Admin juga dapat melihat jadwal dan melakukan pengeditan, yaitu melakukan insert, delete, dan update. Nah, sedangkan mahasiswa dalam sistem hanya dapat melakukan login dan melihat jadwalnya. Selanjutnya ada sequence diagram. Di sini kita dapat melihat bahwa sequence diagram yang kami buat adalah terkait mahasiswa dan admin. Untuk mahasiswa, sequence diagramnya terdiri atas ketika siswa memasukkan username dan password pada login form, maka login form akan melakukan validasi. Sehingga akan terjadi dua kemungkinan, yaitu ketika data yang dimasukkan benar, maka login akan berhasil sehingga mahasiswa dapat melakukan lihat jadwal pada dashboard jadwal. Selanjutnya, apabila terjadi kemungkinan yang lainnya, yaitu login gagal, maka siswa akan diminta untuk login ulang dan kembali ke login form. Selanjutnya, untuk admin, admin akan memasukkan username dan password pada login form. Selanjutnya, database akan memvalidasinya. Selanjutnya terjadi dua kemungkinan juga, yaitu ketika login berhasil, maka admin akan dapat melakukan lihat jadwal, delete data, insert data, dan juga update data pada dashboard jadwal. Selanjutnya, apabila salah, maka admin akan diminta untuk login ulang pada login form. Selanjutnya ada mockup. Pada tampilan berikut adalah tampilan login. Untuk dapat mengakses, maka user harus melakukan login terlebih dahulu. Terdiri atas username, password, dan juga tombol login. Selanjutnya ada registrasi. Setelah melakukan login, kemudian admin harus melakukan registrasi dengan memasukkan nama, username, password, dan ID level untuk mengetahui user admin atau anggota, dalam kurung mahasiswa. Yang akan dimasukkan adalah nama, username, password, ID level. Dan form registrasi ini hanya boleh diakses oleh admin saja. Selanjutnya ada tampilan aplikasi. Dalam tampilan aplikasi ini terdiri atas dua tampilan, yaitu tampilan untuk mahasiswa sebagai anggota dan juga admin. Ketika mahasiswa mengaksesnya, maka tombol edit data yang ada di sebelah kiri akan dinonaktifkan. Namun, ketika yang masuk adalah sebagai user admin, maka tombol edit data akan diaktifkan, sehingga akan masuk ke form edit data yang terdiri atas nama,
username, NIM, dan jadwal piket kelas, sehingga admin dapat memasukkan data yang untuk anggota. Baik, selanjutnya adalah ERD. Kita akan melihat diagram ERD. Berikut adalah diagram ERD dari aplikasi yang kami buat. Pertama ada kelas admin. Admin memiliki beberapa entity, yaitu ID-nya admin, nama, username, dan password. Kemudian kita melihat ada kelas mahasiswa. Mahasiswa juga memiliki beberapa entity, yaitu NIM, nama, username, dan password. Di bagian mahasiswa, NIM adalah sebagai primary key-nya. Nah, pada bagian admin, ID admin adalah primary key-nya. Nah, admin dan mahasiswa sama-sama dapat mengakses jadwal piket. Entity yang terdapat pada jadwal piket adalah lokasi, hari, dan tanggal yang adalah sebagai primary key-nya. Kemudian kita masuk ke dalam CDM-nya. Nah, di sini kita dapat melihat dalam kelas admin, ID admin adalah sebagai primary key, dan dalam kelas admin itu mengandung ID admin, nama, username, password. Kemudian ID admin dapat mengubah, yaitu menginput, update, dan delete jadwal piket. Nah, pada jadwal piket itu mengandung entity, tanggal, tugas piketnya, dan hari. Tanggal di sini adalah sebagai primary key. Nah, pada tabel mahasiswa atau kelas mahasiswa itu terdapat NIM, nama, username, dan password. NIM adalah sebagai primary key-nya. Nah, di sini mahasiswa hanya dapat melihat jadwal piket, tidak dapat mengedit jadwal piket tersebut. Nah, CDM adalah bentuk sederhana hubungan antara admin dengan sistem, kemudian antara mahasiswa dengan sistem. Sekian hasil presentasi kami minggu ini mengenai sistem penjadwalan piket. Bila ada kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf dan terima kasih. Juga sampai bertemu di progres selanjutnya.